Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Joko Nugroho. Saya mengajar di SD Negeri 2 Kramat, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Kali ini adalah demonstrasi kontekstual untuk modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantoro. Ada kata-kata mutiara yang bagus, yaitu dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Sekarang eranya adalah pendidikan yang berpusat pada murid atau student center learning. Pada zaman sekarang, pembelajaran secara klasikal atau ceramah dianggap metode pembelajaran yang sudah usang karena guru berperan sangat dominan dan murid menjadi pasif. Keuntungan pembelajaran yang berpusat pada murid adalah yang pertama, pembelajaran menjadi aktif. Hal ini terjadi karena murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi interaktif. Murid saling berinteraksi dengan temannya, dengan lingkungannya, dan dengan alat-alat yang dimilikinya. Yang ketiga, terjadi kolaboratif pembelajaran. Ini terjadi murid berkolaborasi dengan temannya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan gurunya, dan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, pembelajaran menjadi mandiri. Hal ini terjadi karena murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keunikan. Untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, maka guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Dengan memahami tujuan pembelajaran, maka guru bisa menyiapkan segala perangkatnya, menyiapkan segala treatmentnya, agar murid-murid mudah menerima materi. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Dengan memahami karakter murid, maka guru bisa menemukan metode pembelajaran yang efektif untuk murid-murid tersebut. Yang ketiga, berpihak pada murid. Guru harus mengerti keunikan murid. Dengan mengerti keunikan murid, maka akan mudah bagi guru untuk memberikan materi pembelajaran yang berbeda-beda. Yang keempat, menuntun murid menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Murid harus dituntun menggunakan perkembangan zaman yang ada. Belajar menggunakan teknologi terbaru, menggunakan alam yang ada di sekitarnya. Kata-kata yang sering kita dengar, baik dari video, dari internet, tentang Ki Hajar Dewantoro adalah ada semboyan yang selalu kita dengar. Guru harus bisa 3 hal. Yang pertama, engar sosong tulodo. Guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Guru harus bisa menjadi penyemangat bagi siswanya. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru harus bisa memberikan motivasi yang membangun pada siswanya. Ciri-ciri pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, guru harus berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Semakin kreatif dan semakin inovatif guru dalam melakukan pembelajaran, maka siswa akan lebih termotivasi. Mereka tidak akan cepat bosan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang adalah zaman digital, maka guru harus bisa memanfaatkan tersebut melalui video, melalui PowerPoint. Bisa juga pembelajaran dilakukan melalui TikTok, YouTube, Facebook, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, guru harus menciptakan suasana merdeka belajar, namun terarah. Dalam hal ini, murid diberi kebebasan untuk menentukan pembelajaran, namun tetap guru adalah pandeganya, guru adalah pamomongnya yang menuntun mereka agar tidak salah arah. Muara atau hasil akhir dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang baik akan mencetak siswa yang terampil dengan intelektual yang tinggi. Ketika guru sudah menyiapkan media yang sesuai, perangkat yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka siswa yang diajarkan akan menjadi terampil dengan tingkat intelektual yang sangat tinggi. Yang kedua, siswa yang mempunyai karakter atau budi pekerti yang bagus.
Hal ini tentu tidak lepas dari contoh yang diberikan oleh guru setiap hari, baik dalam pembelajaran di kelas maupun ketika di luar kelas. Seberapa besar sih pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah dilaksanakan di SD Negeri 2 Kramat? Yang pertama ada senyum salam sapa dalam kegiatan Jogo Regol. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari. Ada beberapa siswa ditugaskan untuk menyambut teman-temannya, didampingi oleh Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah. Yang kedua, mengaji sebelum pembelajaran dimulai. Tentunya ini berhubungan dengan tingkat religius siswa. Yang ketiga adalah kegiatan literasi. Sebelum anak-anak melakukan pembelajaran, mereka terlebih dahulu membaca buku di depan kelas, baik buku cerita maupun buku pembelajaran yang ada. Juga kegiatan pramuka yang melatih peserta didik kita untuk menjadi mandiri. Ada kegiatan sholat duha berjamaah, juga ada kegiatan tilawatil Quran. Dulu kita juga pernah juara sampai di tingkat kabupaten, juara 2 tilawatil Quran untuk anak SD kelas 5. Semua pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terlaksana atau tercipta di sekolah kita. Tentunya ada tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Realita yang ada adalah yang pertama, tidak semua guru memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya literasi kita masih rendah. Yang ketiga, partisipasi siswa terhadap program sekolah belum maksimal. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Dari beberapa tantangan tersebut, tentunya kita tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ada solusi-solusi yang didatangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, terkait dengan guru yang masih belum bisa menghadirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusinya adalah banyak membaca dan mengikuti seminar pendidikan. Untuk siswa-siswa yang masih rendah literasinya, maka sekolahan membuat program menggalakkan minat